nanganin kasus santet. Era abah nih nggak lama keluar. Kenapa kalian nggak pada masuk? Saya jelasin. Ini si Firman cerita dan ini dipegang sama abah giginya nih kayak dipencet. Pas dipencet ini, maaf ya Bang Sko, ini jadi cairan dari perutnya keluar semua itu di depan semua orang. Nah, pas setelah abah bangunin, abah goyangin buat selesai buat untuk kita nih sholat malam. Itu nggak bangun Tomo. Itu Tomo begini aja sambil wirid, tapi nggak bangun. Terakhir kalinya korban teriak lagi, teriak seperti kesurupan. Udah, pulang. Saya tetap mau di sini, nggak akan bisa kalian ngusir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika membantu Abah ketika menangani kasus santet. Jadi gimana ceritanya? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Oki. Halo Bang Oki. Halo Bang Rizko. Ini Bang Oki datang kedua kalinya ya berarti ya? Kali keduanya. Sebelumnya cerita tentang berlibur ke pulau. Iya. Di Banten ya, ini banyak yang komen kan Banten itu Rangkas itu Banten bukan Jawa Barat, jadi sebelumnya mohon maaf kalau salah ngomong gitu ya. Nah kalau kali ini cerita tentang membantu Abah ketika nanganin kasus santet sih waktu itu nemenin Abah. Jadi Abah ini punya 3 orang murid, saya sama 2 orang. Jadi Abah pas nanganin kasus santet itu kita bertiga diganggu. Itu diganggu berkali-kali sampai akhirnya kita bertiga tuh dimandiin. Buat bener-bener bersih lah nih dari kiriman tersebut. Dinetralisir gitu. Dinetralisir bahasa sekarangnya. Oke. Nah, kita lanjut cerita ini Bang. Oh iya Bang Oki, katanya kan ada channel nih Bang Oki nih. Ada Bang Rizko. Nah, boleh dikasih tahu gak nih nama channelnya apa dan kegiatan di channel tersebut apa aja? Nama channelnya Menyingkap Malam. Jadi sama ini kita bertema horor juga ya. Horor juga. Kita ngundang orang, kadang juga ngirim menceritakan kiriman seseorang, dan kita juga dikasih bukti-buktinya. Ada dokumentasinya. Iya, gitu. Seperti storyteller gitu. Oh oke. Nah jadi buat penonton yang mau kepo-kepo dari channelnya Bang Oki bisa masuk ke channel Menyingkap Malam. Menyingkap Malam. Oke, jangan lupa di subscribe juga. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungi kalian. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Oki. Jadi gimana ceritanya Bang? Ceritanya gini Bang Rizko. Ini sebelum masuk ke cerita, kita nyapa dulu Bang Rizko. Assalamualaikum sama tim kru Lautan Mistis. Assalamualaikum sama penonton. Semoga kita semua nih selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kejadiannya itu jadi di tahun 2018 Bang Rizko. Ini info saya ada pengajian rutin di rumah. Itu pengajiannya setiap minggu, malam Senin dan malam Kamis. Untuk disclaimer, jadi ini pengajian bukan pengajian aneh-aneh ya Bang Rizko. Bukan seperti nyari kebang atau nyari-nyari ilmu yang lain. Ini enggak, ini pure kita murni ngaji mingguan kayak baca Yasin. Pada umumnya. Jadi malam ini nih setelah selesai pengajian, itu kan awal ada 15 orang yang datang di pengajian itu. Dan sekiranya jam 10 nih pada pulang nih semuanya murid-murid. Jadi tinggal saya, Tomo, sama Budi. Dan memang di pengajian itu setiap akhir pengajian Abah nih selalu ngasih nasihat, termasuk kita bertiga lah. Itu malam itu jadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol,
ini dapat telepon masuk si Abah. Istrinya bilang, Pak, ada telepon, katanya penting benar, bisa nggak sebentar? Akhirnya si Abah ini masuk ke dalam lah buat ngangkat telepon. Pas saat Abah di dalam, ini saya, Budi, Tomo ngobrol lagi. Saya ngobrol bertiga tentang masalah goib. Karena memang Abah ini, guru ngaji saya, dikasih kelebihan bisa ngobatin orang juga, Bang Rizko, bisa ngobatin orang. Dan di beberapa kali peristiwa, saya bertiga sering bantuin Abah lah. Cuman kali ini kasus yang sekarang ini benar-benar luar biasa lah waktu itu. Saat kita lagi ngobrol, memang si Firman pertama bilang, semenjak bulan kemarin nemenin Abah, bantuin wirid dari jarak jauh gitu ya. Si Firman bilang, ini gua kayak didatengin sosok, cuman sosoknya ini nggak jelas, samar-samar. Si Tomo juga bilang, iya waktu itu gue juga abis nemenin Abah, gue kayak orang nggak berakal gitu, banyak-banyak kejadian aneh. Cuman karena saya nggak ikut waktu itu kerja, jadi cuma dia berdua doang lah. Pas gitu, setelah selesai Abah balik nelfon, kita kumpul lagi nih, saya, Tomo, Budi, sama Abah berempat di tempat situ kan. Abah bilang gini, lusa, kamu temenin saya. Firman bilang, kasus apa lagi nih, Bah? Ya, kita bisa bantuin orang. Nanti orang ini di daerah Cirebon. Kita nggak usah sebutin lah ya, pokoknya daerah Cirebon. Daerah Cirebon. Nah, jadi si Firman, Tomo, saya, sebenarnya saya sih takut juga ya, Bang Rizko, karena ngebantuin kasus santet dari jarak jauh ini, yang udah kan memang banyak bener gangguannya, ini bener-bener luar biasa lah. Kenapa saya memutuskan buat berani? Karena Abah ini selalu bilang, kalau kita ngebantu orang, ini kalau kita niat pure murni mau nolongin orang, insya Allah ini kita dibantu. Gitu. Dan kenapa Abah ini minta temenin saya bertiga buat kesana? Abah ini kan udah berumur ya Bang, udah agak tua lah. Mungkin kalau bawa mobil sendiri sangat capek Bang. Jadi kita bertiga nemenin kesana akhirnya. Kita itu berangkat di sana jalan jam 8 pagi waktu itu. Jam 8 pagi, dan abis sholat subuh saya bertiga ini ngobrol. Dah, yakin gak ya kita kesana? Soalnya yang sudah nih, ini benar-benar kejadian yang gak masuk akal Bang Rizko. Contoh tiba-tiba kayak model kita nih lagi diam, terus tiba-tiba ada sambaran api. Kita tiba-tiba lagi diem, duduk santai, tiba-tiba ada yang lewat, cuman apa tuh? Cuman nggak ada apa-apa. Itu kita dibikin kayak orang nggak berakal gitu loh Bang Asko. Efek dari ngobatin orang itu, padahal ini kita cuma bantu dari jarak jauh. Karena Abah ini setiap ngobatin kan memang nggak pernah sendiri. Jadi dia dibantu sama beberapa muridnya lah. Nah kebetulan di kasus ini saya kebagian bantuin. Sebenarnya saya nggak mau. Pas gitu ya udah, habis sholat subuh gimana nih? Lu pada mau berangkat nggak? Ya udah ya berangkat dah. Daripada nggak ngapa-ngapain kan, lagi juga kasihan Abah. Nah karena saya baru ikut lagi nih, sebenarnya pengajian ini saya ikut udah lama bukan sekolah. Cuman karena saya kerja, saya baru aktif nih ya, tahun-tahun inilah baru aktif. Kenalnya udah lama cuman. Sudah, ya udah kita jalan aja. Lagi toh juga ya hitung-hitung jalan-jalan ke sana. Akhirnya saya berangkat habis subuh itu. Cuman Abah waktu itu pesen gini, kamu sebelum jalan, kalau bisa setelah selesai sholat subuh jamaah, kamu diusahakan ini junub dulu, mandi junub untuk bersih-bersih lah. Dan kalau bisa berangkat ini dalam keadaan sesudah wudhu. Jadi apabila kan kita bertiga nih punya istri ya Bang Rizko, termasuk saya. Di antara 3 orang ini, saya ini paling cupu Bang Rizko. Saya paling muda lah. Paling muda. Iya, 2 orang ini beliau udah ikut lebih dulu. Dan memang pelajaran ilmu agama yang dia capai lebih bagus dari saya lah. Saya kebagian ikut, makanya sebenarnya takut juga Bang Rizko. Pas selesai jam 8 kita fix bareng-bareng ke rumah Abah. Jalan dan assalamualaikum Mbah, yuk udah siap semua. Udah akhirnya kita sama Abah nih bareng-bareng doa sebelum jalan. Itu kira-kira selang 1,5 jam saya jalan. Ini si Firman kan yang bawa mobil nih. Firman bawa mobil nyeletuk sama saya nih, Ki,
tadi gue berangkat belum sempat sarapan nih, bini gue belum nyarap. Itu candaan ya Bang Rizky, canda ya, dengan harapan bahwa biar diajak sarapan sama si Abah. Terus si Tomo ini bilang, iya nih gue juga belum sarapan. Ya saya nyaut juga ya, bah gimana bah, belum pada sarapan nih. Ya udah, kata Abah, yuk kita mampir ke rest area. Itu kita nemuin rest area kurang lebih sampai 20 menit karena lumayan lah waktu itu kita nyampe rest area buat cari makan. Dan akhirnya nyampe nih, kita waktu itu nyampe makan ayam brandnya nggak usah kita sebutin ya, kita makan ayam goreng waktu itu. Pas saat makan itu kira-kira kurang lebih 15 sampai 20 menit lah, waiter ini baru datang. Mau pesen apa, jadi kita milih, ya udah selesai. Setelah selesai mesen, gak lama saya makan, ini gelasnya Firman itu jatuh tiba-tiba. Bang. Padahal itu jarak gelas ya, saya kan kelihatan nih di depan gelas, itu cuman setelapak tangan, nah itu nggak jauh. Mungkin Firman pun ngerasa kayak nggak kesenggol, cuma kesenggol dikit doang, cuman jatuh perang. Jadi kita bertiga langsung ngeliatin Firman. Ternyata kita bertiga, cuman abang mah tetap fokus makan aja. Mungkin saya nggak tahu kenapa, takutnya musyrik ya bang. Itu pengalaman awal di situ. Kedua itu selesai, waiter pun datang mau ngeberes ini pecahan gelas. Saya bilang nggak usah mbak, biarin saya aja. Akhirnya Tomo ini tiba-tiba kebelet. Tomo kebelet, bah bentar ya, mau ke kamar mandi. Ya udah, ini selesai makan bang Rizko. Setelah pas Tomo ke kamar mandi, ini Tomo ngedengar seperti ada aktivitas di kamar mandi sebelah. Itu kan kamar mandi SPBU tuh berdampingan dua ini. Jadi kamar sebelahnya ini, ruang sebelah seperti ada aktivitas. Setelah Tomo ini buang air waktu itu nggak lama dia buka pintunya toilet. Dan toilet ini nggak ada siapa-siapa. Ada orang. Dia doang sendiri berarti? Iya, si Tomo doang sendiri. Saya mikirnya gini, nggak mungkin. Saya coba main logika dulu, nggak mungkin kalau nggak ada orang tiba-tiba keran nyala ataupun ada aktivitas. Memang benar waktu itu setelah kejadian itu, setelah si Tomo keluar kamar mandi, saya pun ke kamar mandi. Dan si Tomo bilang gini, kalau memang ada orang, itu bekas dari jejak kakinya nih ada. Kita kan namanya sepatu dari aspal ke tempat SPBU ada air, mau keluar dari kamar mandi, keluar pun itu pasti ada jejak langkahnya. Betul. Ini nggak ada sama sekali jejak langkahnya. Sedangkan si Tomo bener-bener ngejelas nih kayak keran dimainin, kayak ada yang sedang mainin air. Ya udah, cerita ke Abah, bah dicerita begini. Abah bilang, itu cuma halusinasi aja. Masih Tomo mikir lagi, kok jelas banget sih kayak gini. Ya udah. Akhirnya kita berangkat itu sampai itu kalau nggak salah asar, karena kita banyak berhentinya bang. Banyak berhenti yang lama ini saat sholat zuhur kita mampir dulu di satu buah masjid. Di situ kita bertiga nih setelah jamaah kita rembukan bertiga. Abah bilang waktu itu saya masih ingat, jangan sekali-kali kalian punya firasat buruk. Kata Abah begitu. Saya nanya, maksudnya firasat buruk ini apa ya bah? Jangan sekali-kali kalian takut ataupun kalian ini akan terkena. Kalau kalian punya pikiran itu, amit-amit jabang bayi, nanti bisa kasarnya nih nyamber. Saya dengar cerita begitu lutut saya gemeteran, mengeluh namanya takut. Akhirnya pas begitu, enggak bah, alhamdulillah. Jangan lupa kita diajarin doa ini biar agar jadi si kiriman ini enggak sampai ke kita orang. Perjalanan nyampe itu setelah sampai saya di sana pas banget habis sholat asar lah. Kita terpaksa jamaah dulu, nggak mungkin kita jamaah di rumah orang. Mungkin selagi bisa di masjid, kita ke masjid dulu di situ. Kita rembukan lagi gimana caranya. Ya udah akhirnya pas kita nyampe rumah si korban yang kena kasus santet ini, awal mula memang dapat kejadian yang aneh juga. Ini kalau Firman ini kan memang orangnya biasa ekspedisi kemana-mana, dia mabuk jalan tuh nggak mungkin. Ini dia kayak mual, mau ngeluar muntah gitu. Dia perutnya terasa mual. Itu baru masuk mau ke dalam. Abah mau jalan duluan masuk. Kita bertiga nih yang ya kita kan orang bodoh ya. Kita bertiga nih orang-orang yang nggak berilmu lah, orang awam lah. Abah jalan aja. Ini kira-kira mau 10 meter. Si Firman ini mual. Dia terpaksa lari langsung tunggang langgung ke dari pohon waktu itu.
saya ngeliat kan, apa tuh si Firman? Gak biasa-biasanya saya tanya lagi, anjrit mual banget gue bang, gue mual banget nggak sehari-harinya. Saya bilang lagi, lu masa mabok jalanan sih? Biasanya nggak kemana-mana, lu nggak muntah kok muntah. Kata Pak, nih gue mual banget, masuk lagi jalan-jalan. Semakin saya masuk, ini perut Firman nih seperti diobok-obok nih katanya. Makin diobok-obok, waduh, nih gue entah dulu lah masuknya ya. Mungkin gue tunggu depan. Tinggal saya sama Tomo. Saya pas mau masuk, saya emang nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Cuman Tomo ini, itu dia sama ngalamin. Dia bilang tiba-tiba ini palanya ini pusing sebelah belakang. Itu nggak masuk akal juga. Dia bilang berangkatnya sehat, semalam juga nggak begadang, dan sama kita nih sarapan, udah fisik udah alhamdulillah lah. Dia pusing tiba-tiba. Ini pusingnya kayak diapain sih, di urak-urak gitu lah. Kayak migrain gitu. Yes. Akhirnya kita terpaksa buat entah dulu deh masuknya. Mungkin tunggu aba-aba dari Abah ya. Soalnya kita niat kesana memang bukan silaturahmi. Niat kita kesana mau nanganin kasus santet. Akhirnya Abah nih nggak lama keluar. Kenapa kalian nggak pada masuk? Saya jelasin. Bah, ini si Firman. Kenapa Firman? Akhirnya cerita ada nih, dipegang sama Abah gininya nih kayak dipencet nih. Pas dipencet ini, maaf ya Bang Sko, ini jadi cairan dari perutnya keluar semua. Itu di depan semua orang. Dipencet nih giniannya sama tangannya, dipencet itu seketika itu juga langsung keluar cairan dari mulut Firman. Begitu selesai, Tomo kenapa nggak masuk? Bah, semakin saya masuk ke dalam, ini kepala saya semakin kayak digoncang gitulah. Pokoknya saya mikir waktu itu, wah nih santet gila, nggak ketulungan lah ini. Soalnya kita bertiga yang orang kokongan, nggak secara langsung dampaknya kayak gitu bang. Udah gitu, cuma dipegang juga. Pas dipegang begini, ini Firman ngerasa nih palanya berasap, kayak ngeluarin asap gitu, ngerasanya panas banget. Bang sekali dia bilang, wah saya bingung, saya nggak ngapa-ngapain. Saya pada kenapa nih? Saya bilang, wah ini dari sini aja udah luar biasa efeknya. Akhirnya udah, ayo kalian masuk, kita coba zikir bareng, kita doa bareng buat si pasien. Kenapa bisa begini? Masuklah. Disambut sama waktu itu saya nyebutnya Mang Aceng lah ya. Itu saudara dari yang kasus korban ini. Mang Aceng sambut, dari mana aja? Bah, duduk, minum segala macam. Nah si Abah ini ke dalam. Pas si Abah ke dalam kamar, selesai keluar lagi ngobrol sama kita berempat. Waktu itu Abah bilang gini, Mas, ini si bapak kenapa? Udah lama sakitnya. Dia bilang gitu. Udah, Pak Kiai, kenapa nggak diobatin? Kata si Mang Aceng begitu, kenapa nggak diobatin? Dia bilang udah beberapa kali, sekitar 5 atau 6 dukun ini nyoba kesini, atau bahkan ustadz tempat pun pernah dicoba panggil kesini. Kenapa? Dan dari ke 5 orang ini atau 6 orang, dia nggak jelas waktu itu ceritanya, ini masing-masing nggak berhasil dan kena juga efeknya. Jangankan yang kita orang polosan, kadang orang yang berilmu aja nih sampai kena. Ini Kena juga. Nggak ketulungan sih santetnya. Akhirnya dari 1, 2, 3 pengobatan, yang 2 ini meninggal akibat ngobatin si bapak ini. Karena memang sampai meninggal. Dia kan, saya ambil singkatnya 5 orang lah ya. 2 meninggal, yang terakhir itu sakit dan sekarang sampai itu 2 tahun. Sampai 2 tahun. Dan yang keempat ini pulangnya selamat. Cuman anaknya yang kena. Mental ke anaknya. Anaknya meninggal dunia. Ya waktu itu saya sempat down bang, karena dengar cerita dari Mang Aceng ini, wah kacau bener. Saya sempat takut, cuman ingat kata omongan Abah, jangan ada pikiran takut. Saya bilang coba buat beranilah, karena kan memang Abah ke situ bukan untuk adu ilmu ya bang Rizko, nggak ada niatan untuk adu ilmu. Memang Abah ini udah biasa lah ngadepin santet-santet begituan, karena ya mungkin dia orang tahu lah. Ketika gitu, pas Abah tanya gitu, mungkin saya di sini sama 1 orang murid saya, nanti saya balik nih sama Firman. Saya nggak tahu tuh awalnya niatnya kenapa. Abah sama Firman di situ, ya udah akhirnya
saya nggak mungkin langsung pulang. Besok paginya saya baru pulang bantuin wirid dari rumahnya Abah ini. Jadi saya cuma bantu wirid dari jauh. Yang di situ cuma ada si Tomo. Itu menurut Abah waktu itu nelfon. Singkatnya saya udah pulang, nyampe rumah Abah itu nelfon. Bah, Ki, gimana? Di sana aman nggak? Aman bah. Ya cuman karena baru pertama bantuin yang Bang Rizko mungkin nggak ada efek apa-apa. Saya tanya, bah, gimana kondisi si bapak sama yang lain? Ini benar-benar kuat Ki. Ini kita nggak bisa sembarangan dan kamu juga jangan sampai lengah sekali-kali, jangan sampai tinggalin ibadah, jangan sampai sekali-kali ini kamu pikiran kotor, kamu fokus buat amalan yang saya ajarin. Itu Abah bilang gitu. Ya udah, emang kenapa bah? Ini kata si Mang Aceng, setiap maghrib si bapak ini teriak-teriakan nggak jelas. Teriak-teriakannya seperti ampun, panas, jangan ambil saya. Begitu setiap habis maghrib. Dan Abah cerita waktu itu di badannya nih ada luka lebam. Itu lebamnya bukan lebam kayak dibekam bang, jadi pada hitam semua lah. Saya nggak ngerti kenapa. Dan setiap kali habis pergantian malam ini dari jam 12 ke jam 1, ini orang kayak hidup segan mati tak mau Bang Rizko. Cuman badannya doang yang ada di situ. Cuman nih sukma atau raganya nih di awang-awang. Ini parah nih kata dia bilang gitu. Ya udah bah, kapan bisa kita mulai wiridnya? Ya udah nanti setelah salat malam. Setelah selesai salat malam kita mulai zikir bareng-bareng, kamu di sana dan saya di sini. Ya udah. Itu di zikir awal saya pertama, itu kan saya sering ya ke rumah Abah nih pengajian mingguan sering. Itu hawa ruang tamu Abah tuh panas banget Bang Rizko. Itu panasnya nggak ketulungan itu. Sedangkan ini kipas angin tuh nyala. Sampai bahkan saya lihat itu nomor 3 lah masih Firman. Awalnya saya nggak mau bilang kalau saya ngerasain panas, takutnya saya doang apa saya belum mandi atau apa. Enggak, itu panas banget badannya, panas seperti apa ya Bang Rizko nih, nggak ketulungan, panasnya panas banget. Nggak lama setelah wirid selesai, itu kurang lebih mau subuh, ada dari rumah kan kedengeran Allahumma ahyana ba'dama, itu kita selesai pikir buat sholat subuh. Setelah sholat subuh saya tidur, baru besoknya telepon Abah lagi. Paginya itu saya mau pulang, barulah saya ngobrol sama Firman. Man, panas banget, gila semalam. Gue juga ngerasain pak. Itu nggak, kenapa ya? Saya nggak tahu dah. Udah pokoknya gue ngerasain panas aja. Coba telepon Abah tuh. Kenapa? Gimana kabarnya? Telepon sama Firman. Gimana bah? Akhirnya cerita saya sama Firman buat cerita. Bah, semalam di zikir awal dibantuin Abah di malam pertama. Ini saya ngerasain panas banget bah. Panasnya ini seperti kita nih ditaruh kompor di tengah-tengah ruang tamu tuh ada kompornya panas. Kata Abah bilang, tenang, jangan parno, jangan takut, kamu punya doa, kamu nih punya benteng tubuh doa itu kuat lah Abang. Yang jelas saya cuma minta kalian tetap fokus zikir, fokus tujuan kalian untuk membantu, jangan sekali-kali takut. Ya udah. Di malam kedua saya mulainya Isya waktu itu. Di malam kedua tuh habis Isya. Kita di kontak lagi, kayak kita setelah Isya semua selesai bareng, kita baca lagi bareng-bareng ya. Di malam kedua ini awalnya Firman ini pas di zikir kedua dia bilang ini seperti di ruang tamu itu banyak suara orang. Banyak suara orang kayak di pasar. Cuma memang kan kalau disaranin Abah kalau kita zikir nih fokus, jangan sampai mikirin apa-apa. Saya ini nggak tahu kenapa Firman nih dapat bisikan atau enggak yang dia denger nih banyak banget orang di situ. Padahal di dalam cuma saya, istrinya Abah sama Firman, 3 doang. Tapi Firman dengar itu di dalam ruangan banyak orang. Gaduh banget itu, gaduh kayak wah gitu, banyak aja. Karena memang kita nggak boleh pecah ya. Terfokus konsen. Ya udah. Itu saya ingat sekiranya jam 10-an dah. Saya kena. Itu beberapa kali saya dengar tuh langkah kaki kayak saya bilang ini monster lah. Itu langkah kaki dari arah dapur itu seliweran kemana-mana.
langkah kaki banget sih. Sedangkan kalau langkah kaki orang biasa ya kita tahu lah, cuman langkahnya ini gede banget nih. Saya dengar awal dari situ. Ya udah, saya bilang lanjut, fokus selesai. Paginya saya nelfon abah lagi, gimana di sana, ada gangguan nggak? Saya dengar, bah, apa ini langkah kaki ini gede banget, bah. Terus gimana dengan si Firman? Si Firman dengar kayak suara orang nih rame banget. Itu kita digodain sadari di dalam situ. Sana gimana? Di sini Tomo sempat pingsan beberapa menit. Pingsan? Karena kan dia di sana. Dia terjun langsung di sana. Kalau kita enggak, kita dari rumah. Tomo ini pingsan karena memang kalau Abah ini kan mungkin punya benteng diri yang paten lah. Si Tomo ini kurang sih menurut saya gitu. Jadi ketika Abah ini baca satu amalan, ini Tomo ini ngerasa kayak nggak di situ raganya, sukmanya tuh nggak di situ. Jadi kayak di awang-awang. Nah pas setelah Abah bangunin, Abah goyangin buat selesai buat untuk kita nih sholat malam, itu nggak bangun Tomo. Itu Tomo begini aja sambil wirid, tapi nggak bangun. Maksudnya Abah nih, ayo kita tunda dulu zikirnya. Kebetulan kan juga korban lagi diam, lagi tenang lagi tuh. Sempat teriak-teriakan, cuman Abah bantu zikir dari luar, tenang akhirnya. Ini kasus si Tomo nggak bisa balik, sukmanya nggak bisa balik. Sempat diterawang sama Abah, diterawang, akhirnya sadar. Terus si Tomo balik lagi tuh. Menurut cerita si Tomo, ini dia kayak diajak orang, cuma orangnya ini pakai pakaian kejawen. Dia bilang itu, saya diajak, bah, saya diajak, kamu kenapa ngikutin, kamu kenapa mau, kata Abah gitu ya. Saya pikir memang itu nyata banget, itu seperti hal nyata saya diajak. Era dibilangin lagi sama Abah, kalau sesekali ada yang ngajak kamu ini, kamu jangan mau, kamu hanya fokus wirid. Ya udah. Akhirnya untuk info ini memang korban ini orang ada ya, dia pengusaha konveksi, sama satu lagi dia bisnis transportasi. Pokoknya orang-orang kaya banget lah. Mungkin Abah di wiridnya Abah ini, Abah tuh ngelihat santet ini tuh kiriman dari santet Sumatera. Ya mungkin kita udah lumrah lah ya bahwa betapa kuatnya santet sana. Dari luar pulau ya. Dari luar pulau Bang Rizko. Dan memang benar santet ini tuh bukan lagi menggunakan boneka. Santet sana ini langsung foto, jadi instan. Medianya foto gitu. Medianya foto, sama waktu itu diminta rambut. Rambut si korban ini ya. Dan itu instan. Setelah si saingan bisnisnya ini kesana, 2 hari langsung kena. Kalau menurut kata Abah, kalau santet ini nggak mungkin langsung kena, tergantung iman seseorang ya. Jadi santet ini biasanya dikirim, itu jarang seminggu atau 2 minggu itu baru kena. Kalau yang kurang kuat lah ya. Tapi yang si korban ini itu 2 hari langsung kena. Abah bisa tahu karena memang ya dia udah pengalaman lah, dia tahu. Dan paham. Beberapa kali ini korban seperti mau dibikin mati, cuman nggak jadi-jadi. Nggak jadi. Setiap buang air itu ada beberapa hewan keluar dari tubuhnya. Ini udah parah sih, udah parah Bang. Pas gitu Abah bilang, wah mungkin, bilang sama Bang Aceng ini saudaranya, mungkin si bapak ini tidak bisa langsung sembuh, bertahap. Karena si bapak ini Abah bilang cuman raganya aja. Tubuh atau sukmanya nih udah nggak tahu kemana. Jadi buat nariknya lagi ini susah gitu. Mungkin karena memang Abah berilmu cukup, bisa, tapi nggak langsung pulih. Butuh proses. Cuman lanjut di gangguan saya itu setelah selesai ini kurang lebih seminggu deh. Memang bener dari yang udah nih, saya kan memang sering ya nemenin Abah ya beberapa kali ya, tahu bahwa efeknya begitu, cuman nggak kenapa-napa lah. Cuman takut biasa, itu manusiawi sih Bang Rizko. Wajar ya. Wajar. Itu waktu itu mau ke kamar mandi nih saya Bang Rizko. Saya mau ke kamar mandi, awalnya cuman suara-suara doang kayak gitu. Kayak gitu.
nggak kenapa-napa. Saya pikir karena suara doang. Saya ingat kata Abah, jangan sesekali sugesti kamu nih kalau ada hal aneh, jangan sekali-kali mikir ke sana, nanti malah beneran timbul. Jangan takut ya. Jangan takut. Udah mencoba buat ke sana tetap aja Bang Rizko ada. Pas saya ke kamar mandi, waktu itu secara nggak langsung, ini di belakang saya nih kan kelihatan dari cermin Bang Rizko. Oke. Kelihatan dari cermin ini itu wajah, astagfirullahaladzim. Wajah. Sosoknya nih perempuan. Ini kotor semua, bajunya terkoyak lah bajunya nih, sama rambutnya nih ketutup, wajahnya sebelah ini rusak wajahnya. Itu kelihatan jelas di kamar mandi. Saya coba astagfirullahaladzim, saya bilang begitu. Saya cuci muka, saya pikir saya halu. Saya cuci muka, memang sempat hilang. Cuma lama-kelamaan nongol lagi gitu, saya akhirnya nggak jadi mandi. Itu nongol lagi, itu nggak lama, sekitar 3 detik. Cuman kan badan saya ini kayak nge-freeze, nggak bisa kemana-mana Bang. Kaku gitu. Kaku, saya mau saya gitu doang nggak bisa ngucap. Mau gitu nggak bisa ngucap. Akhirnya coba gitu doang. Dalam hati cuma astagfirullahaladzim, cuma hilang lagi, sepenyak hilang baru saya keluar akhirnya. Itu selesai seminggu pas pengobatan Abah di sana sampai 2 bulan waktu itu, lama. Dia nggak pulang. Di si korban, di tempat si korban karena Abah bilang ini katanya kalau dia jauh dari Abah, ini keluarganya kan maaf ya Bang Rizko, bukan nggak ada maksud sama sekali, maaf banget. Memang dari pihak keluarga juga jarang ibadah. Keluarganya ini hanya mementingkan duniawi, omset. Gimana caranya nih usaha gue maju gitu. Padahal korban ini Islam, tapi mengabaikan ibadah lah. Bukan berarti saya mandang jelek, enggak. Ini cuma cerita Abah. Soalnya ditanya kenapa ini bisa langsung seketika sakit, ditanya ada saingan enggak kok, bapak orangnya baik, bapak orangnya dermawan. Ada hal lain ya, memang diantara saya ini, termasuk saya ya, yaitu saudaranya korban, saya jarang ibadah. Kata si ini begitu, Bang Aceh. Lantas bapak juga jarang ibadah. Bapak ini selalu mementingkan gimana cara usahanya nih maju. Jadi singkat cerita begitu. Mungkin ya masuk akal juga Bang. Karena mungkin langsung instan sampai tim dikena sampai 2 hari, karena memang untuk perlindungannya si bapak ini juga lemah. Akhirnya udah selesai di sana, itu kurang lebih 2 minggu saya diganggu itu Tomo di sana itu sempat 3 hari ini nggak sadar. 3 hari nggak sadar? 3 hari nggak sadarnya bukan berarti dia nggak bisa ngomong, enggak. Sadar ini cuman kayak bisa ngomong doang. Tomo nggak apa-apa bah. Cuman untuk aktivitas Tomo ini nggak bisa. Jadi kayak badannya nih lemas semuanya, nggak ada tenaga sama sekali. 3 hari drop lah ya. 3 hari drop karena memang kebetulan di situ ada Abah. Karena ya saya mikirnya gini Bang Rizko, dari awal masuk aja nih, itu si Firman udah dapat koneksi lah dari si santet. Ini kayak mual. Kedua, Tomo pusing. Mungkin yang di tempat itu kalau nggak ada Abah ya, itu bisa satu-satu kena. Akhirnya setelah 2 minggu ini si yang nyantet ini bukan lagi mau nyerang si korban. Jadi santet ini sekaligus kalau bisa dua-duanya lah gua hajar gitu. Sebab apa? Sebab di wiridnya Abah dia bilang biasanya Abah ini nggak kenapa-napa. Cuman waktu itu kayak Abah nih lebih fisiknya jadi keganggu dikit. Tapi Abah pas ngobatin ini bukan berarti Abah nggak kenapa-napa. Abah juga kenapa-napa waktu itu. Abah tuh sakit sampai 2 hari di sana. Badan Abah nih kayak orang lemes banget kata dia. Abah nih nggak bisa apa-apa, lemes banget. Cuman wiridnya Abah dalam hati. Tapi tetap Abah ngelaksanain zikir, wirid sama sholat dia tetap dijalanin. Cuman karena memang fisiknya kurang bagus, kena efek dari situ, kena dampaknya juga, ya udah akhirnya tetap Abah lanjut. Setelah 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan kesana, si bapak ini udah bisa mulai mendingan. Bapak ini udah bisa melekin mata dan udah bisa interaksi. Sebelumnya nggak ada interaksi sama sekali Bang. Tidur
setiap habis maghrib teriak-teriakan, panas, setiap jam 2 nih kesurupan, begitu aja terus selama sebulan. Dan si korban ini nggak tahu yang datang nih siapa, bahkan dia juga nggak kenal saudara. Itu yang sangat di saudara ini memprihatinkan. Ya jelas kalau si Mang Aceng ini bilang beberapa orang pintar, dukun atau ustadz setempat ini nggak bisa ngobatin karena memang kuat banget sih santetnya bang. Dan kata Abah juga ini bukan lagi santet main-main. Ini bukan lagi jadi si yang nggak suka sama bapak ini taruhannya kalau memang nggak bisa, bukan cuman usahanya yang hancur, yang ngirim nyatet juga mau nggak mau meninggal. Jadi saya misalkan ada orang nggak senang dan yang saya nih bayar santet, kalau santet ini kalah saya juga ikut meninggal. Resikonya sampai gitu, taruhan nyawa lah resikonya ya. Kalau nggak lu yang meninggal, gue yang meninggal gitu lah. Akhirnya ya udah sebulan di sana, pas gitu udah mulai bisa ngobrol sama Abah. Dia bilang awal mula, kamu siapa? Gitu. Ada apa dengan diri saya? Terus kenapa ini banyak orang di sekitar saya? Ada apa? Gitu. Ya udah kata Abah, Bapak tenang dulu, Bapak minum air dulu, dan Bapak ini jangan sampai berpikiran aneh-aneh. Udah selesai, saya ditelepon lagi. Ki, bisa nggak kesini sama Firman? Saya sempat nolak awalnya Bang Rizko, maksudnya tantaran dah bah. Karena di antara sebulan itu kita selalu teleponan, gimana kabarnya. Ini saya nggak pernah dapat kabar yang enak. Kabar ini si Tomo begini, si Tomo ngalamin ini di sana gimana, gitu. Jadi ya maklum lah ya, kan takut juga. Tolong kesini, ini langkah terakhir. Kalau memang di sebulan kita nggak bisa, ya wallahu alam deh. Tapi saya yakin bisa sih. Karena yang udah-udah nih Abah ini berhasil, cuman efeknya luar biasa. Saya sebulan ke sana, akhirnya yang di sana nih saya, Tomo, Firman nih ke rumah si korban. Akhirnya udah selesai. Sekarang kita bertiga wirid bareng. Yang tadinya hanya dari jarak jauh, sekarang bareng. Kata si Abah, ya udah nanti selesai jam sholat malam itu jam 2-an. Yang penting kalian tidur dulu, nanti jam 2 kita bangun bareng-bareng buat wirid bareng. Itu malam itu pas kita bertiga di rumah korban, ini saya lagi-lagi nyaksiin langsung orang kesurupan. Sebelumnya cuman kesurupan biasa, cuman kali ini kesurupannya nih sampai banting-banting barang. Ya Allah. Banting barang nih kan, jadi kalau orang tidur nih nggak bisa ngapa-ngapa, itu di sebelahnya ada kayak kue, kayak ada gelas atau nggak ada wafer-wafer, itu semuanya diobrak-abrik di kamar bang. Tuh dengar seperti wah ngamuk dalam itu. Nah karena sekali lagi ya Abah bilang jangan terkecoh sama itu, lagi-lagi jangan terkecoh. Saya sama Firman tetap fokus buat zikir di situ. Akhirnya yang ke dalam nih Tomo, karena Abah kan nggak bisa diganggu, dia dari jauh. Tomo masuk ke dalam, seketika itu percaya nggak percaya pintu kekunci sendiri. Pintu kekunci sendiri. Langsung si Tomo ini bilang cuma ngeliat doang, karena mungkin dia lebih berani dari saya. Dia masuk di dalam. Itu di dalam saya kedengar, mati kamu semua. Mati kamu semua. Jangan beraninya kamu mengusik urusan saya. Itu dengar jelas banget. Saya dengar. Dan si Mang Aceng ini kayak ketakutan gitu Bang Isko. Cuman ya udahlah, karena saya fokus sedikit, akhirnya masuk ke dalam nih Tomo buat ngecek ke dalam ada apa sama si korban. Tiba-tiba itu pintu kekunci sendiri. Baru masuk, karena kan di rumah korban itu kan hening ya, di tengah-tengah hutan gitu loh Bang Isko. Tengah-tengah hutan, cuman memang gede. Dan rumah gede ini halaman doang, dan ada rumah lagi nih jauh. Itu hening banget malam itu, jadi kedengeran kalau pintu kekunci itu kedengeran kekunci sendiri. Pas di dalam, teman saya ini Tomo teriak, keluar kamu. Untuk apa kamu menyakiti orang ini? Kalau kamu ada masalah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Kamu ngapain di sini? Akhirnya si makhluk yang ngerasukin korban ini bilang, saya bunuh kamu semua. Jangan sekali-kali kamu ikut campur urusan saya. Ini urusan bos saya, si dukun ini, dengan korban. Saya bunuh kamu semua. Dia bilang. Si Tomo bilang, saya tidak takut.
bunuh saja kalau kamu bisa. Kamu ini makhluk lemah, kata Tomo. Kamu ini cuma bisa teriak-teriakan doang. Ayo serang saya kalau bisa, bilang gitu. Dan benar waktu itu ini keluar Tomo nih baju basah semua Bang Rizko. Ternyata di dalam si Tomo ini disiram. Oh, disiram? Disiram sama korban. Logikanya korban ini nggak punya tenaga. Saya bilang lagi korban ini seperti hidup segan mati tak mau. Korban ini nggak punya kekuatan lah. Gak berdaya ya. Pas tiba-tiba duduk, dia ngambil gelas itu disiram Tomo nih. Gitu. Akhirnya basah semuanya. Tawa tuh makhluk gede banget. Hahaha dia bilang gitu. Saya bunuh kamu yang ada di situ. Saya pun dengar. Saya mendengarnya sempet, ya tuh lutut saya sampai gemeteran dengar itu tuh karena mencekam banget malam itu Bang. Akhirnya keluar kamu. Setelah tahu-tahu situ selesai kurang lebih 30 menitan lah itu Tomo di dalam. Akhirnya ya udah selesai, si korban ini tetap diam tuh tidur lagi. Keluar nama si Abah bilang, gimana Tomo? Ini Bah, badan saya pada basah Bah, kenapa kamu disiram Bah? Sempat Abah nih ketawa kecil gitu kayak gitu doang Bang sekarang. Cuman kelihatan lah. Ya udah, ini udah mau masuk, mau subuh, selesai besok kita lanjutin lagi. Akhirnya Abah ini masuk ke dalam melihat kondisi si korban. Akhirnya ya udah selesai, kita jamaah bareng, paginya kita sarapan bareng. Cuman si korban ini belum bisa bangun paling cuma minta minum. Ya alhamdulillah udah ada sedikit perkembangan. Yang tadinya cuma bisa teriak-teriakan nggak apa-apa, itu makan pun paling 2 suap itu keluar lagi. 2 suap keluar lagi, badannya ini terus kering udah. Tadinya kan saya ngeliat fotonya tuh ada foto korbannya di ruang tamu. Dia badannya gemuk loh ya, gemuk. Cuman yang sekilas saya lihat waktu itu di kamar tuh kurus banget. Ngeri dah. Akhirnya pagi saya ngobrol, Abah bilang, gimana masih pada mau bantuin? Ya udah Bah, apa-apa dah, ini udah tanggung gini. Ya udah akhirnya pas bilang gitu, ya udah nanti malam kita zikir terakhir. Seminggu lagi mungkin kita pulang. Abah cuma bantuin dari jauh, nggak di situ lagi. Nah di minggu-minggu ini nih yang saya bilang lebih ekstrim dari sebelum-sebelumnya. Itu pas malam ketiga lah, pas malam ketiga sebelum saya pulang, itu Abah nggak tahu sengaja atau enggak ya. Jadi Abah ini minta disediain satu ruangan. Saya nggak tahu ini ruangannya buat apaan. Yang jelas saya, Firman sama Tommy ini di ruang tamu. Yang di dalam kamar itu cuman Abah. Saya nggak tahu tujuannya apa. Yang jelas saya di ruang tamu. Pas di ruang tamu ini kita bertiga sama ngerasain yang sama. Itu nih kita bertiga kayak di apa ya Bang Rizko bilangnya, itu kayak di tempat lain lah. Kita kayak di tengah hutan waktu itu. Kayak di tengah hutan, cuman kita nih nggak napak ke tanah. Kita nggak napak di tanah. Ini kita bertiga fix ngerasain yang sama. Cuman karena zikir itu memang nggak boleh putus ya, tetap fokus. Kenapa kita tahu di sini? Itu kita pulangnya cerita. Cerita. Saya ngerasain di malam itu saya tuh ada di tengah hutan. Saya nggak napak sama sekali. Wah, saya bilang nih, aduh, astagfirullahaladzim, kenapa? Akhirnya nggak lama itu saya tetap fokus, pikiran jangan sampai takut, jangan sampai apa. Itu sebentar sih, cuman kira-kira 5 menitan. Begitu sadar lagi. Dan detik-detik mau pulang ini, terakhir kalinya korban teriak lagi, teriak seperti kesurupan. Udah pulang. Saya tetap mau di sini, nggak akan bisa kalian ngusir saya. Tetap ketawa. Akhirnya tadinya kan Abah ini cuman zikir ya dari jauh. Bukan cuman, maksudnya Abah ini hanya zikir aja. Cuman untuk terakhir kali saya mau pulang, Abah ini masuk ke dalam. Dan yang menurut cerita Abah nih itu ada sebuah asap keluar dari tubuh korban ini. Setelah nggak lama teriak-teriakan, si Abah buat megang. Saya nggak tahu ini cerita dari Abah, karena kan saya di luar. Pas dipegang sama Abah ini jadi kayak ada asap tuh keluar dari badan pasien ini. Asapnya itu ngebul hitam. Dan benar pas buka pintu itu di dalam asap semua, Bos. Asapnya bukan putih ya, hitam. Asapnya ini hitam bukan putih. Saya logikanya gini, masa di dalam bakar dupa
Atau nggak di dalam masih ada cerobong asap kan nggak mungkin. Tapi di hari itu hitam semua di kamar dia. Kepulan asapnya keluar dari apa sih rongga-rongga pintu gitu, keluar gitu. Abah bilang astagfirullah. Akhirnya pas terakhir itu ya udah 3 hari saya udah pas minggu ini di sana, hitungannya sebulan seminggu di sana, pulang dan dari situ saya mau dimandiin sama Abah. Karena yang udah sih ngeri bener Bang Rizko, karena kalau nggak dimandiin saya nggak tahu apa efeknya kan. Akhirnya dimandiin saya, Tomo, Firman dimandiin. Akhirnya nggak lama dapat berita duka dari sana lagi. Karena memang yang nggak tahu ya Bang, namanya orang meninggal kan banyak faktor. Seenggaknya korban ini sudah sempat aktivitas dan korban ini sudah sempat ketemu sama anak-anaknya buat ngasih ahli waris lah. Buat anak-anaknya ini udah bisa ngobrol lah. Sebelumnya nggak bisa ngapain. Dan juga ini untuk disclaimer, meninggal karena mungkin Abah tuh menganggap umur. Bukan karena yang lain-lain atau bukan karena santet, bukan. Oh, si korban kira-kira umur usia berapa? Korban itu kurang lebih umurnya 60-an. Karena memang kan beliau apa sih namanya? Agensi ya. Dia kepala agensinya ini dia. Yang lain cuma anak udah 60-an kalau nggak salah. Kurang lebih umurnya segituan. Dan kalau nggak salah ini 2 minggu lah. Keluarga sudah dapat kontek-kontekan sama Abah. Alhamdulillah Bapak udah ngobrol sama anak-anaknya. Alhamdulillah Bapak udah bisa nyetel TV. Alhamdulillah Bapak sudah bisa ya banyak aktivitas lah, udah bisa duduk, jalan biarpun dipandu sama keluarganya. Alhamdulillah, cuman itu bertahan sekitar 2 atau 3 mingguan. Seenggaknya Abah ini udah mencoba buat nyembuhin orang tersebut. Akhirnya saya bilang, Bah gimana yang kemarin? Akhirnya kita ngucapin duka dan kita pun kesana lagi buat bantuin nyekar, buat bantuin prosesi penguburan lah waktu itu. Karena memang kan kita biarpun cuma nggak kenal secara mata, tapi kita kenal secara batin. Apalagi Abah yang udah sebulan lebih di sana, ngalamin manis getir di sana tuh udah lumayan banyak. Kita yang dari jauh aja ini sudah bisa ngerasain ya Allah. Ini korban dampaknya juga. Kok sebegini parahnya efek dari santet. Abah bilang, terakhir kali nih Abah bilang sama keluarganya maupun sama kita orang yang di tempat, terakhir Abah bilang gini, memang santet atau teluh itu nyata. Bukan berarti kita harus takut sama mereka, dan bukan berarti santet itu nggak bisa menyakiti orang, bisa. Jangan sekali-kali kita meremehkan ilmu santet itu, dan juga jangan sekali-kali kita nih takut. Intinya gitu. Ya mungkin Abah bilang namanya persaingan bisnis ya Bang Rizko, jangankan di kelas miliaran, mungkin omsetnya miliaran sebulan. Kadang kita di kelas pasar aja pun saingan dagang nih gesekan pasti ada, laris. Gimana caranya? Usaha gue rame, apapun caranya. Yang penting usaha gue jalan. Mungkin Abah bilang itu. Lantas karena menurut Abah biar keluarganya nih tenang, keluarga ini jangan sampai ada takut, karena sayang Bang Rizko, karena di usaha ini udah berjalan berapa lama tiba-tiba meninggal si bapak, takutnya keluarga yang lain itu punya pikiran ntar gue disantet lagi, nggak mau ngelanjutin usaha dari mendiang ayahnya. Jadi di hari itu Abah nyoba buat nenangin lah, karena bapak ini memang sudah umur, bapak ini sudah dipanggil sama yang maha kuasa, mungkin gitu dia bilang. Jadi untuk anak-anaknya bapak kan sudah dibilangin tuh, udah bagi ahli waris, udah kalian jangan berebut harta bapak. Abah bilang gitu. Intinya jangan pernah sekali-kali kalian menggunakan ilmu apapun untuk bisnis ataupun ilmu apapun. Dan info juga pas mau pulang saya nanya akhirnya, Bah itu yang ngirim santet si bapak gimana? Lumpuh. Yang ngirim santet lumpuh. Saingan bisnisnya lumpuh. Oh, saingan bisnis. Iya, saya kepo. Bah, gimana Bah? Ini berhasil. Saya cukup, bukan sombong sih Bang Rizko ya. Maksudnya gimana ya? Cukup seneng lah.
Ada kita hasil lah. ada hasil lah kita boleh bantu orang. Saya tanya, karena abah ini bukan tipikal guru yang apa-apa serius, apa-apa nih kalian harus, enggak. Abah ini orangnya santai, ngaji santai sambil humoris lah abah ini. Jadi biar ngilangin tegang kita, ini abah nih sering-sering humor lah. Saya tanya, bah gimana bah kemarin si dukunnya? Dan dukunnya ini abah bilang udah meninggal juga. Dukunnya meninggal. Si pelaku santetnya meninggal. Si pelaku santetnya meninggal, sama yang nyewa dukun ini lumpuh total. Karena menurut penuturan abah nih, sering kali nih abah dapat serangan-serangan, cuman serangan ini kayak mantul gitu. Setiap serangan mantul, serangan mantul. Akhirnya balik lagi ke dukun itu. Balik yang ngirim. Iya, lah abah tahu dari mana? Ya, kamu yang jelas si pelaku ini udah nerima ganjarannya lah. Gitu, akhirnya cekepo lagi. Bah, gimana ya? Kira-kira kalau misalkan kita nggak sengaja nyakitin hati orang, selama kamu nggak sengaja, ya kalau bisa minta maaf. Kalau bisa kamu jangan terlalu banyak omong, kata abah gitu. Ngomong cuman seperlunya aja. Jangan terlalu dekat juga jangan. Ini kita fokus aja sama diri kita. Kalau mau berbisnis itu berbisnislah dengan bersih. Karena apapun resiko yang diterima bisnis itu, baik putih maupun hitam, itu udah pasti ada. Kalau dari bersih mungkin kamu bisa bangkrut. Kalau dari segi buruknya kamu ini kena santet orang. Cuman yang jelas selagi kamu punya Tuhan yang Maha Kuasa, berserah dirilah pada Dia. Ya udah, akhirnya keluarga ikhlas buat nerima kepergian bapak ini, dan kita nih pulang. Kita pulang ini sempat diobrolan banyak. Bah, itu santet dari seberang luar biasa sekali ya, bah. Iya. Memang orang-orang sana, kalau bukan warganya ya, Bang Rizko ya. Maksudnya ini saya bicara mengenai orang yang nggak senang sama berbisnis ini, memang rata-rata santet di sana instan. Dan di sana pun ada tingkatannya juga. Jadi dari Sumatera itu punya guru lagi, nanti ujungnya sampai Thailand. Itu namanya kata abah tuh apa ya? Santet Sami. Sampai Thailand. Sami Thailand itu santet yang udah menggunakan menggunakan mayat. Aduh. Itu di situ. Kenapa kok bisa tahu, bah? Ya sebab yang abah hadapin ini bukan raja terakhir, bukan. Karena kan auranya dibilang auranya ini beda. Jadi semakin kuat ilmu hitam itu, abah nih rasa auranya semakin kental. Abah ada satu rasa lagi yang abah bilang nih, ini biangnya nih sebenarnya. Ini ada satu lagi, Oki, Tomo, Firman. Sebenarnya satu lagi, bah, iya ini biangnya dari si pengirim ini. Maksudnya ya pokoknya si dukun ini ada guru lagi lah. Itu dari Thailand. Waduh, jauh banget. Iya, santet buat itu apa ya, bah? Jadi itu namanya santet Sami. Dijelasin sama abah, santet Sami Thailand itu bukan lagi menggunakan boneka atau apa. Mereka ini menggunakan mayat langsung. Itu abah bilang begitu. Sama satu lagi yang santet lebih paling berbahaya ini voodoo. Abah ini pernah ngobatin Sami, pernah ngelawan Sami, cuman bukan nama saya, sama si Tomo doang, sama Firman. Sama satu lagi ngobatin santet voodoo. Voodoo itu dari Afrika. Yang pakai media boneka jerami gitu. Iya, boneka jerami itu voodoo. Cuman abah bilang mau sekuat apapun, nggak ada yang bisa menembus doa-doa kita. Beruntungnya kita itu punya punya Tuhan yang maha perkasa lah ya, Abah. Punya Tuhan yang maha melihat, apalagi segala itu kita berserah diri, nggak bakal kenapa-napa. Tapi yang jelas, jangan sekali-kali kamu ini memandang remeh orang lain. Contoh, kayak misalkan ada orang minta-minta, atau nggak ada pengamen. Kadang-kadang kita kan tanpa sengaja, bang, maaf nggak ada. Itu jangan. Boleh jadi karena ada beberapa dukun itu yang mau bertindak tanpa dibayar. Apa bilang gitu? Ada yang secara sukarela. Ada jenis dukun yang apabila kita nggak senang sama orang, dibayar tuh nggak mau. Itu timbul rasa dendam akhirnya. Jadi semakin dendam kamu, dukun ini semakin senang. Dia nggak mau dibayar. Itu juga abah pernah nangannya. Dukun ini nggak mau dibayar, jadi cuma mau
Yang penting korban meninggal aja. Yang penting puas gitu. Yang penting puas, karena sepak terjang Abah ini ya memang keturunan kesultanan juga ya Bang ya. Jadi dia bukan keturunan sembarangan ya. Iya udah dari leluhurnya kan udah ada pegangan gitulah. Cuman yang jelas Abah ini bukan untuk yang macam-macam. Abah ini sangat senang bisa membantu orang. Dan yang jelas Abah ini nggak mau dibayar. Nah, sukarela. Membantu niatnya. Membantu. Yang sudah Abah nih dibayar, tapi Abah bilang kasih aja uang itu ke anak yatim setempat yang membutuhkan aja. Yang membutuhkan. Dari dulu Bang Rizko. Sampai sekarang. Dari semenjak saya dulunya kenal ya, memang bantuin Abah itu dia nggak pernah mau dibayar. Nggak pernah mau dibayar. Udah kenal lama ya. Iya, cuma baru aktif akhir-akhir ini. Akhirnya kata Abah, kasih aja uang situ sama anak yatim setempat atau yang membutuhkan, nggak usah bayar saya. Abah gitu ya. Ya udah akhirnya kita alhamdulillah deh nggak ada kejadian apa-apa. Itu juga 2 mingguan saya dimandiin dulu baru hilang. Dinetralisir tuh. Yang saya petik dari kejadian ini emang bener ya Bang Rizko ya, orang memang kalau udah punya rasa iri, dengki, itu sering banget kita punya pikiran buruk ya terhadap orang lain ya. Cuman kan kita tinggal di negara hukum nih ya Bang, yang apa-apa tuh semua ada hukumnya. Kita nggak bisa nyakitin orang lain terus kabur gitu aja nggak bisa. Semua ini ada hukumnya. Cuman kalau menangani masalah gaib ini ya mohon maaf kita nggak bisa bicara di sini ya. Mungkin ya teman-teman yang ngerti lah bagaimana cara mengatasi permasalahan gaib di negara kita ini. Betul. Mungkin itu saja Bang Rizko pengalaman yang dari saya. Semoga nih teman-teman ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya dari cerita saya ini. Dan tidak ada sama sekali cerita saya ini untuk menakut-nakuti. Itu nggak ada sama sekali. Yang jelas saya menyatakan bahwa santet itu benar-benar ada, nyata di depan mata. Mungkin selama kita aja jaga sikap ke orang lain, yang jaga sikap, nyakitin perasaan orang, jaga obrolan. Kadang-kadang jangan sering kali kita ngeliat pengemis atau apapun itu kita seenaknya ngucap dasar orang susah, dasar lu nyusahin doang, itu jangan. Takutnya dia nggak seneng, dia punya kenalan orang pinter, dan nggak mau dibayar. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, bukan berarti kita juga takut. Intinya ya sama-sama aja lah. Jaga sikap dimanapun. Sikap dimanapun. Saling hargain aja gitu. Mungkin itu aja. Gak usah macem-macem lah, apalagi nyantet-nyantet gitu ya. Aduh kalau bisa. Ya, kadang uang kan nggak bisa kenal saudara. Betul. Jangankan kita sama-sama agensi ya. Kadang dari saudara ke saudara pun perkara maaf uang. Iya. Itu bisa saling menyakiti. Ini lagi udah miliaran. Nah, kan gitu. Saudaranya bisa ya main yang kayak gitu ya. Ya mungkin ini lagi apalagi persaingan bisnis. Apalagi gitu. Kita berbisnis. Cuman yang jelas hati-hati sama jangan sekali-kali tinggalkan ibadah. Betul. Dijaga ibadahnya ya. Ibadahnya diperkenceng kalau bisa. Selalu zikir dimanapun kita berada. Betul sekali Bang Rizko. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Oki. Sekali lagi ambil sisi baiknya ya Bang ya. Iya benar Bang. Dibuang yang buruknya, jangan yang aneh-aneh, gak usah main santet-santetan. Ya kalau memang kita salah ya minta maaf gitu kan. Biarpun nggak punya salah juga ya sebisa mungkin minta maaf. Karena maaf itu gratis. Betul. Ya kalau memang ada orang lain salah kita ya udah maafin aja gitu kan. Insya Allah dibahas dengan kebaikan lah ya Bang ya. Minta maaf itu gratis. Betul. Gak rugi kok. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Bang Oki udah mampir ke Lotus untuk kedua kalinya, jauh-jauh dari Cinere ini ke Priuk. Jadi, nah sebelum closing gue mau ngirim ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis seperti Bang Oki, cari gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Oki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.